Halo guys, jumpa lagi di Maca Manga ya. Jadi kali ini seperti yang udah gue janjiin kemarin, gue bakal nge-review manga Windbreaker ya. Sebagai info, ini adalah komik cetakan Phoenix Gramedia pertama yang gue punya ya. Awalnya gue kurang minat sama penerbit ini. Kenapa? Karena ya kalian tahu lah harganya itu mahal ya gitu ya. Dan apakah harganya sepadan dengan kualitas yang kita dapat? Kita bahas aja yuk pakai komik Windbreaker ini. Nah, kalian bisa lihat ya ini ya, ciri khas dari manga terbitan Phoenix Gramedia itu adalah selalu memiliki jaket buku ya. Dan gua mesti mengakui jaket bukunya ini cakep ya, bagus tuh ya. Jadi kayak keren lah gitu ya, serap gitu, Windbreaker gitu tulisannya. Keren, mantap ya. Dan yang kerennya adalah bagian dalam bukunya itu nggak cuma polos seperti kalau misalnya apa tuh namanya Junji Ito ya kan, beberapa itu ada jaket buku juga dalamnya itu ada yang cuma hitam doang atau kayak Fist of the North Star gitu hitam doang gitu. Kalau ini enggak, dalamnya juga bagus ya. No, covernya tuh ya, kalian bisa lihat ini ya, ini versi zoom outnya ya. Dan ini tuh bagian sampingnya, dan ini yang mau gue kritik pertama ya. Lihat, kalian bisa lihat sini bagian sampingnya ini nggak rapih ya. Ini bukan sangat sih, sedikit mengecewakan ya menurut gue, karena ini menurut gue harganya premium dan kesalahan seperti ini menurut gue rada-rada bikin jengkel ya. Ini gue bukan mau menjelekkan, ini cuma opini pribadi gue ya. Jadi kalau kalian merasa ini nggak apa-apa, it's okay ya, bukan kesalahan yang serius, cuma ini greget aja gue ngeliatnya, ini nggak rapi ya bagian sampingnya ya. Tuh, ini bagian belakangnya ada ucapan terima kasih spesial gitu ya. Keren ya, overall ini keren. Tapi lagi-lagi ada yang mau gue komplain. Ya, kalian bisa lihat ini setelah kita pakaikan jaket bukunya. Ya, ini itu tidak rapih ya. Ya, ini lagi-lagi ini menurut gua greget ya. Kalian bisa lihat di sini ya. Ini ya, bisa lihat di sini lah ya tuh. Ini itu kelebihan kertas segini. Tuh. Jadi ada ini, kalau pengiriman ini, aduh gimana ini ngefokusnya ya. Nah, ininya kelebihan. Jadi ini rentan ketekuk-tekuk ya, terutama pada saat pengiriman. Buat lagi-lagi, ini mungkin masalah kecil ya. Buat kalian yang nggak keberatan, ya good for you guys gitu ya. Cuma kalau kalian greget kayak gua, ini cukup membuat cenut sedikit ya. Itu lagi ya, itu buat gua ya. Itu komplain gue yang kedua. Kalau bagian belakang sih sebenarnya sama ya, ada lambang Kodansha-nya. Ini oke ya, Kodansha ini lambangnya sama seperti yang kasarnya ya, pasti sama sih, perusahaannya sama seperti komik-komik impor. Kodansha ini logonya ya. Dan harganya ini kalian bisa lihat ya, ini 65.000 ya. Ini tuh jauh lebih mahal dibanding komik standar yang biasa ya. Sebagai perbandingan, ini komik yang ukurannya mirip ya, seperti ini contohnya, Ragnar Crimson, dan ini itu Record of Ragnarok ya. Kalau kalian bandingin lihat ukurannya ya. Lagi-lagi gue bukan mau sok-sok detail, cuma sebenarnya Windbreaker itu bukan lebih kecil lah, lebih kecil sedikit tuh ya lebarnya ya. Kalian bandingin aja kalau kalian punya di rumah ya. Gue yakin pasti hasilnya sama itu. Tuh, jadi ada lebih kecil segini. Kalau tinggi sih sama gitu ya. Nah, kenapa gue dari tadi bilang ini Windbreaker ini mahal? Ya jelas dong ya. Memang mungkin masih ada masalah lisensi lah, apalah. Oke, ya. Lagi-lagi di sini gue bukan mengkritik yang gimana, cuma gue menyatakan harganya lebih mahal dibanding harga komik biasa. Record of Ragnarok 45.000. Ini itu 65.000. Perbedaan 20.000 ya. Hampir 50% lebih tinggi kasarnya kan. 45 kan 22.005, ya 20.000 bagi 45.000 kan ya hampir 40%-an gitu kan ya. Jadi ini harganya memang jauh lebih mahal dibanding manga-manga pada umumnya gitu ya. Kalau dibandingin sama cetakan Phoenix Gramedia yang lain sih ya memang nggak terlalu beda jauh setahu gua gitu ya. Jadi ini sangat-sangat gue rekomendasikan kalian belinya pakai diskon ya. Dan terakhir ya,
membahas masalah jaket buku. Kalau kalian bilang jaket buku di Indonesia emang gini kan kelebihan. Tadinya gue berpikir seperti itu, cuma gue ingat satu manga yang baru-baru ini juga terbit dan punya jaket buku. Apakah itu? Naruto. Nah, Naruto ini niatnya juga bakal gue review sebentar lagi. Dan kalian bisa lihat ya, jaket buku di manga Naruto ini rapi. Ya, rapi ya jaket buku di manga Naruto ini. Tingginya itu sama. Jadi ini gua nggak terima kalau ada kalian yang bilang, oh itu ciri khas, mungkin itu percetakan Indonesia belum sampai tahap itu. Enggak, jelas ini adalah keteledoran yang dibiarkan. Sorry, lagi-lagi omongan gue cukup keras di sini ya. Lagi-lagi gue bukan bermaksud mau menjelekkan, gue ngomong fakta yang ada di lapangan. Ya memang kalau kalian nonton gue kayaknya, kok orang ini kok hal-hal kecil gini dipermasalahin. Gue bukan permasalahin lagi-lagi ya. Gue cuma memberikan info. Kalau bagi kalian ini oke, silahkan. Cuma kalau kalian adalah orang yang perfeksionis, maka mungkin ini akan jadi masalah buat kalian. Nah ya, itu buat masalah harga dan cover deh ya. Sekarang kita bahas masalah art ya. Ngomong-ngomong, manga ini juga dikasih bonus ya ini ya. Ini ada kayak postcard ya. Ini itu gue nggak ikut pre-order, nggak ikut apa, udah ada di dalamnya. Jadi asumsi gue ini itu pasti dapat kalian selama kalian beli cetakan pertama. Kayaknya ya, nggak tahu cetakan kedua dan lain-lainnya ada atau enggak. Pokoknya ini ya. Nah ya, mulai dengan artnya. Nih, terlepas dari kekurangan menurut gue yang didapat dari cetakan Indonesia ini, menurut gue manga ini sendiri artnya keren dan bagus ya. Kalian bisa lihat di sini, tuh, ya. Jadi manga ini tuh kan cerita tentang perkelahian ya, singkatnya nanti bakal gue bahas lebih lanjut. Dan kalian bisa lihat ini ya, gambarnya ini orangnya tuh, lihat tuh, gambarnya detail dan ada kayak efek pukulannya gini, bagus ya, efek menghindar serangan langsung jadi artboard panel ini. Jadi ini gambar flow-nya itu bagus banget ya kalau masalah art. Kalian bisa lihat juga ini, tuh. Nendang ini ya, oke, mantep. Dan ini juga gitu tuh ya, kalian bisa lihat ya. Jadi kalau buat art sih ini bisa gue katakan sangat-sangat bagus ya. Dan kalau kalian bandingin misalnya sama animenya, gue bisa bilang gambar di manganya ini gak gimana beda jauh kasarnya kan. Kalau kalian bandingin tuh manga Jujutsu Kaisen dengan animenya, Demon Slayer dengan animenya, jomplang gambarnya kan ya, karena gambar animenya itu bener-bener keangkat banget dibanding gambar manga. Kalau manga ini si Windbreaker ini enggak ya, gambar di manganya itu udah sangat bagus ya, keren banget tuh. Kalian bisa lihat tuh ya, efek-efek perkelahiannya gitu, ini tuh detail banget tuh ya dari ini tuh, menghindar tuh, sayang sekali kau meleset, buak ditendang. Itu keren ya. Jadi buat art ini mantap. Kalau buat masalah sensor-sensoran sih sepertinya tidak ada, karena memang manga ini tuh fokusnya pada cerita berandalan gelut. Jadi ini juga bukan yang berandalan tanda kutip murahan gitu. Nanti ada cewek seksi gitu. Ada tiba-tiba ketiup angin kelihatan apanya gitu, enggak gitu. Jadi ini manga ini tuh bener-bener pure manga gelut gitu ya. Jadi nggak ada yang aneh-aneh harus disensor. Ya, dan kekerasannya juga gak yang segimana sih ya menurut gue. Di volume 1 ini memang biasa aja gitu ya. Jadi artnya mantep gitu ya. Itu buat art dan sensor ya, aman-aman aja di volume 1 ini. Dan sekarang kita bahas masalah ceritanya ya. Seperti yang udah gue bilang tadi, ini manga ini tuh ceritanya tentang perkelahian ya. Jadi ini tuh menceritakan si Sakura ini. Si Sakura ini kalian lihat nih ya, ini nyentrik kan? Kok aneh banget. Ini matanya, nih kalian bisa lihat ya, matanya itu beda warnanya dan rambutnya juga beda. Kok ini orang begajulan banget? Sok jago ya di chat ya? Enggak. Ceritanya itu ya, dia itu juga sebenarnya dari kecil diledekin terus karena penampilan ini. Padahal ini penampilan sejak lahir. Nah, karena diledekin terus, dianggap anak berandalan, dia jadi tumbuhnya ingin menjadi yang terkuat lah kasarnya lah gitu ya. Jadi dia masuk ke satu sekolah ya, Bofurin. Windbreaker itu ya Bofurin ya. Nah, dia masuk ke sekolah
dengan tujuan dia akan menjadi yang terkuat di sekolah itu. Ya, jadi kayak berandalan terkuat lah ceritanya ibaratnya. Tapi uniknya itu ternyata di sekolah ini si SMA Furin ini ya, anak-anak berandalan itu baik gitu ya. Jadi ini sangat relatable banget sih ya, kasarnya dibuat di Indonesia kan belakangan ini kan tawuran-tawuran gitu banyak banget di Indonesia ya, anak-anak sekolah kayak gitu ya. Siapa sih yang nggak takut sama begal-begal kayak gitu ya, malam-malam anak SMA gitu nggak jelas kehidupannya. Nah, seperti itulah kasarnya. Cuma begal-begal di sini, anak-anak SMA di sini begalnya bukan begal jahat, mereka malahan jadi kayak petugas pengamanan buat di kota tersebut gitu. Makanya dia kaget, kok preman tapi baik-baik gitu, ada orang kesusahan ditolong gitu ya. Jadi ceritanya itu bisa dibilang rada-rada unik, walaupun ya intinya tentang perkelahian antar sesama anak SMA. Jadi intinya si Sakura ini sama teman-teman nanti bakal kayak bukan membela kebenaran ya, kayaknya ya itunya menjaga ketenangan dari kota tempat dia tinggal sekarang gitu ya. Dan di sini juga ada perkembangan karakternya bagus lah ya. Jadi ada misalnya dari dia yang nggak punya teman karena dianggap aneh, cuma di kota ini tuh dia nggak dianggap aneh karena dia menolong orang, dan ya jadi dia berkembang lah karakternya gitu. Itu bagus banget menurut gue ya. Gue suka banget sama perkembangan ceritanya gitu ya. Jadi nanti dia bakal jadi dapetin teman, ngandalin teman juga gitu. Jadi perkembangan karakternya itu sangat kelihatan gitu ya. Kalau mengenai cerita sih memang seperti yang tadi gue bilang, itu ceritanya rada simple ya. Kalau mau dibandingin sama Tokyo Revenger, kan Tokyo Revenger itu kan bisa dibilang semirip lah ya antara berandalan. Kalau Tokyo Revenger kan rada-rada kompleks karena ada time travel. Kalau di sini nggak ada time travel, ini benar-benar pure gelut ya. Jadi nggak ada kayak plot twist ternyata ada dark power ya. Mungkin di belakang ada, cuma kayaknya sih nggak ada ya. Jadi ini lebih santai dibacanya dan nggak serumit seperti Tokyo Revenger. Itu yang bisa gue bilang ya. Dan kalau bisa dibilang sih ini ya tipikal manga gelut aja kalau kalian pernah baca kayak Crows gitu. Ya inilah gitu. Jadi dari story ini bisa gue kasih nilai story-nya mungkin bisa dibilang nggak yang wah mind blown banget itu, yang nggak sampai wah ini gila banget kayak Death Note gimana, nggak bakal yang ceritanya membuat kalian terkagum-kagum. Cuma ini sangat-sangat bisa dinikmati gitu. Kalau ditanya ceritanya berapa, ya 7,5 sampai 8 lah. Cuma artworknya juga 8 sampai 9. Jadi ini oke banget. Nah, kesimpulannya jadi gimana, Gan? Apakah Windbreaker ini layak beli? Menurut gua kesimpulannya ini nih ya. Kalau kalian adalah penggemar manga pertarungan ya, kalau kalian suka seperti yang tadi udah gue sebut ya, kayak Crows, Tokyo Revenger, maka si Windbreaker ini adalah komik yang cocok buat kalian untuk koleksi ya. Cuma kalau kalian nanya, Gan ini manga berandalan terbaik bukan? Manga berandalan terbaik itu buat gue masih out ya. Makoto Mizuta ya, itu manga berandalan terbaik, gambarnya bagus, gelutnya seru, dan ceritanya itu menegangkan banget gitu ya. Walaupun rada-rada lebay, gila, brutal, nah, itu kayaknya nggak mungkin keluar di Indonesia karena versi Inggris saja nggak keluar. Tapi itu manga berandalan yang sangat-sangat gue suka ya. Kalau ini oke. Ini juga seru banget ya. Jadi sangat-sangat gue rekomendasiin juga. Cuma ya lagi-lagi gue bilang ini mangganya nggak mahal dan terdapat ya sorry aja gue bilang kekurangan-kekurangan seperti yang udah gue sebut dari awal ya. Mulai dari kayak gini tuh, kelebihan gini. Terus kasarnya ini harganya mahal dibanding komik pada umumnya. Jadi serius gue mesti bilang ini walaupun mangganya bagus, kualitas cetakannya sangat-sangat nggak memuaskan buat harga 65.000. Itu aja sih yang mau gue bilangin ya. Jadi lagi-lagi gue bukan mau menghina Phoenix Gramedia atau apa, cuma kalian renungin aja ya perkataan gue, bukan sok gimana gitu. Kasarnya kita beli manga itu buat koleksi ya. Dan ini dengan ada kayak gini kan, ini greget banget loh ya ini. Ya lagi-lagi gue bilang ini mungkin kalian gak greget ya. Ini kelebihannya cukup banyak loh ini ya. Dan ini adalah hal yang bisa diperbaiki karena di Naruto Bind Up itu nggak ada kasus seperti ini gitu ya. Jadi lagi-lagi mereka kayak ngantepin aja gitu, sebodoh. Lagi-lagi sorry banget ya Bu, kalau kalian ada di pihak Gramedia gitu nonton ini, sorry banget, gue bukan mau ngejelekin, cuma tolong dikasih perhatian lebih lah buat percetakan kalian. Ngaco banget ya. Sorry juga mesti ngomong keras karena memang sangat tidak konsisten.
Karena dari banyak komentar juga ada yang komplain masalah Death Note volume 7. Dan kemarin juga ada yang bilang Naruto volume 11. Gue nggak bisa confirm Naruto volume 11 ada apa. Cuma katanya kualitasnya jadi jelek, kertasnya jadi menerawang gimana gue nggak tahu ya. Gue belum beli yang nomor 11. Itu mah urusan nanti. Cuma dari sini udah greget gitu. Ini harga premium ya. Cuma masa kalian kualitas cetakan seperti ini, kelebihan jaket buku aja nggak dikontrol dengan baik. Itu aja sih ya. Gitu. Dan ini bukan cetakan yang pertama karena komik milik Gramedia kan banyak banget. Ada Mushoku Tensei dan lain-lain gitu ya. Itulah ya yang bikin gue sedikit kecewa sama Windbreaker ini. Gitu ya. Dan ini harganya bukan harga yang murah. Gitu. Ya, segitu aja video review kali ini. Sorry kepanjangan buat satu buku doang. Semoga kalian enjoy sama review gue ini ya. Udah lama banget nggak review buku baru kayak gini. Besok gue bakal lanjutin lagi dengan review Naruto gitu ya. Ya makasih, coba tinggalin komen kalian kolom komentar seperti biasa ya. Bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah menurut kalian gue lebay gitu dalam membahas masalah itu apa namanya? Yang masalah jaket buku dan lain-lain lebay? Ya, tinggalin aja di kolom komentar ya. Selera tiap orang berbeda-beda. Lagi-lagi gue tekankan, gue bukan mau menjelek-jelekan atau gimana. Gue cuma menyajikan fakta. Kalian semua yang menilai. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya ya guys.